Bahasan kali ini adalah tentang hidrokarbon. Jadi hidrokarbon itu adalah senyawa-senyawa yang dia tuh hanya mengandung unsur karbon dan unsur hidrogen. Nanti saya akan masuk ke bagian yang berikutnya, kenapa kita harus mempelajari ini. Jadi karbon dalam unsur kimia adalah mempunyai simbol C dan nomor atom 6 yang ada di tabel periodik unsur, dan dia termasuk sebagai unsur non-logam. Karbon itu merupakan unsur terbanyak nomor 6 di alam semesta dan nomor kedua di dalam tubuh manusia. Dalam hal ini, karbon kita pelajari karena dia punya sifat khas tertentu yang dia tuh tidak dimiliki oleh unsur yang lain. Jadi, jari-jari atom karbon relatif kecil, di mana dalam hal ini kalau misalkan kita lihat dari nomor atomnya adalah 6. Jadi kalau kita lihat konfigurasinya, konfigurasi elektronnya adalah 2. Kemudian, saya ganti dulu. Nomor atomnya adalah 2, nomor atomnya adalah 6, terus kemudian kalau kita bikin konfigurasinya itu adalah 2 dan 4. Jadi kalau misalkan kita lihat, di sini jumlah kulitnya ada 2, jadi dia mempunyai 2 kulit terluar, dia terletak di golongan 4A dan periode 2. Karena kulitnya cuma ada 2, jadi jari-jari atomnya itu kecil. Kalau dia jari-jari atomnya kecil, berarti gaya tarik antara inti dengan elektron pada kulit terluar itu besar, karena dia kan jaraknya dekat. Di inti atom itu kan mempunyai muatan positif, sementara elektron-elektron yang berada pada kulit kedua itu muatannya negatif, jadi antara mereka itu ada gaya tarik-menarik. Nah, karena dia ada gaya tarik-menarik yang cukup besar, maka ikatan yang terbentuk itu juga cukup kuat. Jadi dalam hal ini karbon ini akan membentuk ikatan kovalen, yaitu adalah ikatan antara unsur-unsur non-logam dengan unsur-unsur non-logam. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi, jadi ini elektron valensi ini memungkinkan dia membentuk ikatan kovalen, dan ikatan kovalen ini sangat khas karena ikatan kovalen ini ada beberapa jenis, nggak cuma satu sama kayak seperti unsur yang lain. Kalau unsur oksigen, dia mempunyai ikatan kovalen apakah dia itu tunggal atau rangkap 2, sementara karbon itu mempunyai ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, atau ikatan kovalen rangkap 3. Rangkap 3 yang lain misalnya kayak seperti nitrogen, dia hanya bisa mempunyai ikatan yang rangkap 3, tetapi dia nggak punya sifat khas yang ketiga, yaitu adalah karbon, itu bisa membentuk rantai karbon. Jadi antara karbon dengan karbon dia bisa berikatan, sementara kalau nitrogen, dia nggak bisa berikatan dengan nitrogen yang lain dalam jumlah yang banyak. Jadi nitrogen itu hanya bisa berikatan sama satu nitrogen yang lain membentuk gas nitrogen, jadi N2, tetapi dia nggak bisa membentuk misalkan nitrogennya ada 10, nggak bisa. Hanya karbon doang yang dia itu mempunyai kekhususan seperti itu. Jadi oleh karena itu, dia ada topik tersendiri yaitu tentang hidrokarbon ini, dan dia itu akan muncul produk-produk yang sangat dibutuhkan oleh manusia yang dia itu berasal dari modifikasi daripada rantai karbon tersebut. Jadi kalau karbon ini kita bagi, dia akan terpisah atas 2, yaitu adalah alifatik dan siklik. Kalau untuk alifatik, dia tuh rantainya terbuka. Sementara kalau siklik, dia tuh tertutup. Saya masuk ke bahasan sampai yang detail dulu, terus kemudian baru kasih contoh. Alifatik untuk yang rantainya terbuka, di sini saya tulis di sampingnya, rantainya terbuka. Untuk yang siklik, itu bentuknya itu tertutup. Untuk yang terbuka, dia ada 2 jenis, jenuh sama tak jenuh. Jadi paling gampang adalah kalau jenuh itu kalau kita bayangin, dia sendirian. Jadi maksudnya ikatan kovalen yang terbentuk itu adalah ikatan kovalen tunggal. Saya tulis di sini, kovalennya itu adalah kovalen tunggal. Sementara tak jenuh itu adalah kovalen rangkap. Dalam hal ini ada 2 kemungkinan, yaitu adalah kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Yang alkena itu adalah kovalen rangkap 2. Sementara yang alkuna itu adalah rangkap 3. Ikatan yang alkana itu adalah kovalen tunggal. Kovalen tunggal ya berarti dia ikatannya cuma garisnya cuma 1. Jadi kalau misalkan kita lihat garis, saya coba ulang lagi daripada yang rumus Lewis. Pada saat kita punya ikatan di CH4, CH4 tuh kalau kita gambar, berarti kan kita punya C yang dia itu ada hidrogennya ada 4 biji. C itu termasuk golongan 4A, jadi dia akan menangkap 4 elektron. Sementara H, kalau misalkan kita lihat dalam sistem periodik unsur kan konfigurasi elektronnya kan cuma satu aja. Sementara kalau kita lihat untuk C itu kan konfigurasi elektronnya kan ada 4 elektron di kulit terluar. Jadi kalau kita gambar rumus Lewisnya akan seperti ini.
Rumus Lewis itu adalah rumus yang menggambarkan elektron-elektron yang dimiliki oleh masing-masing unsur. Jadi pada saat terjadi ikatan antara C sama H, maka akan terjadi pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi H-nya ini kan sesuai dengan aturan duplet. Kalau misalkan kurang jelas, mesti lihat lagi di bagian ikatan kimia di punya materi kelas 10. Nah, ini adalah rumus Lewis. Jadi kalau misalkan kita gambar daripada rumus strukturnya, maka C itu akan berikatan dengan hidrogen di sebelah kiri satu kovalen tunggal. Jadi di sini itu namanya ini adalah kovalen tunggal. Jadi maksudnya yang jumlah elektron yang dipakai bersama itu cuma satu pasang, sementara yang atas dan bawah juga sama. Atas, bawah, kiri, kanan itu kovalen tunggal semua. Nah, di sini dinamakan sebagai alifatik yang ini itu adalah alifatik yang jenuh. Kalau misalkan kita mau gambar untuk yang lain, kalau misalkan kita mau gambar katakanlah seperti ini, C itu mengandung 4 elektron. Jadi dia mau nangkep 4 elektron. Jadi kalau misalkan kita gambar seperti ini dan kita mau melengkapi H-nya, karena hidrokarbon itu kan mengandung C dan H. H itu hanya akan menangkap 1 elektron, sementara C itu dia akan menangkap 4 elektron. Jadi kalau misalkan kita punya gambar seperti ini, C yang ini itu kan berikatan sebanyak 2 elektron. Jadi di sini kan ada 2 yang dipakai bersama. Jadi kalau misalkan kita gambar, yang ini itu sebenarnya adalah mewakili gambar yang ini. Nih. Jadi satu pasang yang dipakai bersama itu kan dilambangkan satu garis. Jadi kalau kita perbesar, di sini itu ada elektron punya hidrogen dan satu elektron punya karbon. Elektron punya karbon kan bentuknya yang bulat, hidrogennya kan bentuknya silang. Jadi yang satu itu punya hidrogen, yang satu itu punya karbon. Jadi kalau misalkan kita lihat yang seperti ini sebenarnya kebelah dua. Yang satu itu ada elektron di sini. Katakanlah saya gambar 2, yang ini punya karbon. Terus kemudian yang satu di sini itu punya karbon yang di sebelah kanan. Jadi kalau misalkan kita mau lengkapi, kita bisa lengkapi dari sisi tangannya. Nah sekarang kalau misalkan saya tandain, di sini itu adalah nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3, C nomor 4. C nomor 1 itu sudah ada 2 garis, artinya dia sudah ada 2 pasang elektron yang dipakai bersama. Jadi kalau misalkan kita mau tahu jumlah hidrogennya itu kurang berapa, maka kita tinggal lengkapi sisanya sampai dia itu menjadi jumlah totalnya 4. Berarti di sini hanya kurang 2. Nah, sementara kalau kita lihat C yang nomor 2, garisnya itu sudah ada 3, yaitu adalah 2 yang di sebelah kiri dan 1 yang di sebelah kanan. Kalau kita gambar, hidrogennya itu kurang 1. C yang nomor 3 sudah ada 2 garis, 1 garis yang ke kiri dan 1 garis yang ke kanan. Jadi kalau misalkan kita lengkapi H-nya itu harusnya ada 2. C yang nomor 4 itu cuma ada 1 garis. Jadi kalau misalkan kita lengkapin, harusnya hanya ada 3. Nah, ini dinamakan sebagai alifatik, dan dia itu adalah tak jenuh. Tak jenuhnya dalam hal ini adalah ikatan rangkap 2, jadi dia ada alkena. Jadi yang dimaksud ikatan rangkap 2 itu cuma 1. Cuma ini aja. Nah, sementara kalau misalkan kita gambar seperti ini, dan kita lengkapin, berarti H yang di sebelah kiri ada 1, H yang di sini itu ada 2, H yang di paling kanan itu ada 3, dan ini termasuk sebagai alifatik. Alifatik adalah jenuh. Alifatik tak jenuh karena dia ada rangkap 3. Dalam hal ini termasuk sebagai golongan alkuna namanya. Jadi kalau misalkan ikatan rangkap 2-nya ada 1, dia termasuk alkena. Kalau ikatan rangkap 3-nya ada 1, berarti namanya adalah alkuna. Kalau dia ikatannya itu adalah tunggal, kovalen tunggal semua, dan dia bentuknya itu lantainya lurus, maka dia termasuk golongan alkana. Kalau misalkan saya kasih tulisan yang lain, misalkan saya gambar seperti ini. Ini termasuk siklik. Siklik itu tertutup. Jadi bisa seperti itu siklik. Terus kemudian kalau misalkan saya gambar katakanlah seperti ini. Gini. Terus kemudian gini, ini juga termasuk siklik. Jadi maksudnya dia ada unsur tertutupnya. Ini ada unsur tertutupnya. Siklik, kalau dia yang tunggal, ini kan ikatannya tunggal semua. Jadi kalau misalkan saya tulisin dalam bentuk contoh seperti ini, Anda harus melengkapi jumlahannya ya. Jadi kalau misalkan kita melengkapi jumlahannya, ini misalkan saya tulis C nomor 1, 2, 3, 4. Kalau yang nomor 1, berarti kan garisnya sudah ada 2. Jadi hanya kurang 2 ya. Kalau C yang nomor 2, garisnya sudah ada 3. Berarti hanya kurang 1. C yang nomor 5, garisnya cuma 1, berarti hanya kurang 3.
Kalau C yang nomor 3 garisnya sudah ada 2, berarti H-nya kurang 2. C yang nomor 4 garisnya sudah ada 2, berarti kurang 2, dan seterusnya. Ini termasuk siklik. Sikliknya ini namanya adalah alisiklik. Tadi kan ada tulisannya alisiklik sama aromatik. Kalau yang aromatik itu dia ada rangkap 2-nya. Ada rangkap 2. Sementara kalau alisiklik itu dia nggak ada rangkap 2. Jadi ini semua siklik itu ada 2. Satu itu adalah alisiklik, yang ini semua. Ini alisiklik. Terus kemudian dia ada yang aromatik. Ya namanya aromatik berarti dia ada bau tertentu ya. Kalau misalkan kita gambar, aromatik itu dia akan kayak gini gambarnya. Kalau misalkan kita lengkapin berarti ada hanya yang kita harus gambar ya. 1, 2, jadi dia selang-seling, ini ikatan tunggal, ini ikatan rangkap 2. Jadi kalau kita lihat C yang nomor 1, hanya kurang 1 ya. C yang nomor 2, hanya kurang 1, C yang nomor 3, hanya kurang 1, dan seterusnya. Tinggal dilengkapi sendiri. Kalau misalkan saya gambar seperti ini, bisa nebak nggak kira-kira dia termasuk yang mana? Ini kalau misalkan kita lengkapin, berarti di sini harusnya H. Kalau di sekolah dia harus dilengkapi ya. Di sini ada H1, ini ada H1, di sini ada hanya 3, atau misalkan kalau saya gambar seperti ini. Gambar seperti ini. Gini aja. Oke. Nah, sekarang kalau kita lengkapin, berarti hanya di paling kanan ada 1. Sementara C yang ini nggak punya H. Hanya yang ini ada 3. Hanya yang C yang di tengah ini nggak ada H-nya karena dia jumlah tangannya ada 4 pas. Yang di sebelah kiri ada 3, yang di sebelah bawah ada 3. Yang ini berarti termasuk yang alkena, yaitu adalah siklik, kan ada tulisannya, siklik alifatik yang dia itu tak jenuh. Ini berarti dia termasuk alifatik tak jenuh. Karena dia ada ikatan rangkap 2-nya. Ini rangkap 2-nya. Kalau yang ini termasuk golongan alkuna. Alifatik juga tak jenuh. Karena alifatik tak jenuh kan ada 2. Oke. Terus kemudian pada saat kita belajar tentang hidrokarbon ada 3 hal. Jadi setelah kita belajar kenapa atom karbon itu cukup khas, bagian yang berikutnya adalah kita belajar tentang tata nama. Setelah kita belajar tentang tata nama, maka kita akan belajar lagi tentang isomer. Jadi isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus kimia sama tetapi rumus struktur berbeda. Untuk kita bisa tahu apakah dia itu merupakan isomer atau tidak, maka kita harus tahu namanya. Demikian juga dengan pada saat kita sudah beralih ke bagian yang ketiga, yaitu tentang reaksi-reaksi pada hidrokarbon, maka kita juga harus tahu dia itu namanya apa. Jadi nama ini menjadi satu hal yang sangat penting. Tadi kan golongannya sudah ada 3, yaitu adalah alkana, alkena, alkuna, dan rumus kimianya itu, rumus umum daripada hidrokarbon itu adalah CXHY. Nah sekarang kalau kita masuk ke detail, untuk golongan alkana, itu rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Jadi kalau misalkan C-nya 1, di sini kan jumlah C-nya 1, maka kita tinggal isi N-nya di situ tuh 1. Jadi di sini kita tinggal ganti. 2 kali 1 tambah 2, yaitu adalah 4. Kalau C-nya 2, berarti hanya 6. Coba kalau misalkan C-nya 3. Kalau C-nya 3, berarti N-nya diganti 3. Berarti 2N plus 2-nya, 2 kali 3 tambah 2. Berarti hasilnya adalah 8. Kalau C-nya 4, berarti hanya adalah 2 kali 4 tambah 2, berarti 10. Kalau C-nya 5, hanya berarti 2 kali 5 tambah 2, berarti 12. C-nya 6, berarti hanya 14. C-nya 7, berarti hanya adalah 16. C-nya 8, berarti hanya adalah 18. C-nya 9, berarti hanya adalah 20, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita, ini C-nya kalau 10, kalau C-nya 10 berarti dia adalah C-nya 10 berarti hanya adalah 22. Nah, di sini ada namanya yang harus dihafalin. Jadi kalau misalkan untuk yang C-nya 1, untuk golongan alkana namanya metana. Untuk C-nya 2, etana. Jadi belakangnya itu ada ananya semua ya. Ini ana ngikutin golongan utamanya. Namanya kan alkana. Ana, dan seterusnya. Kalau untuk 10 namanya adalah dekana. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk alkena, yaitu yang rangkap 2. Yang rangkap 2 ini dia ada rumusnya, yaitu adalah CnH2n. Jadi kalau misalkan kita tulisin C1, hanya 2, dan itu nggak ada.
Kalau C-nya 2 berarti hanya adalah 4. Kalau C-nya 3 berarti hanya adalah 6 dan seterusnya. Karena di situ kan CnH2n. Jadi tinggal dikali 2 aja. C-nya 4 hanya 8 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan nama? Kalau misalkan kita mau nyari tahu nama, berarti tinggal bagian depannya sama kayak seperti alkana, tetapi belakangnya diganti ena. Ini kan dia kan ada enanya. Ananya diganti dengan ena. Jadi untuk yang pertama, untuk C sama dengan 2 namanya adalah etena. C sama dengan 3 berarti namanya adalah propena. C sama dengan 4 namanya adalah butena dan seterusnya. Jadi kita tinggal tulisin pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena dan seterusnya. Untuk yang alkuna, rumus umumnya adalah CnH2n-2. Jadi ngafalinya sebenarnya nggak terlalu susah. Kita bisa patokan dari alkena aja. Alkena kan CnH2n, nggak ada penjumlahannya. Kalau alkana berarti tambah 2 dari alkena, alkuna berarti kurangi 2 dari alkena. Sama cara ngasih namanya berarti tinggal diganti una belakangnya. Jadi untuk rumus kimia yang C2H2 berarti kita tahu bahwa itu adalah etuna. C3H4. Jadi 3-nya dimasukin ke N-nya. N-nya 2N-2-nya diganti 2 kali 3 dikurangi 2. Berarti H4. Kalau misalkan kita punya C4 berarti hanya 6. Kalau kita punya C-nya 5 berarti hanya 8. Kalau kita punya C-nya 6 berarti hanya 10. C-nya 7 berarti hanya 12 dan seterusnya. Untuk nama ya berarti ananya tinggal diganti una. Jadi etana di sini akan jadi etuna. Propana akan jadi propuna dan seterusnya. Berarti di sini ada butuna, pentuna dan seterusnya. Alkil ini adalah cabang. Jadi pada saat kita mau nyusun nama, karena itu adalah tujuan daripada video yang pertama ini, dia dipisah atas 2, kayak seperti pohon. Jadi dia ada rantai utamanya, dalam hal ini batang, terus kemudian dia ada cabang. Cabangnya itu dinamakan sebagai alkil. Ini, namanya alkil. Kalau kita tulisin dalam bentuk rumus kimia, rumusnya adalah CnH2n+1. Jadi kalau misalkan di sini kita mau tulisin C-nya ada berapa, hanya ada berapa, berarti kalau C-nya 1, berarti hanya tinggal masukin. N-nya diganti 1. 2 kali 1 tambah 1, H3. Kalau C-nya 2 berarti hanya 5. Kalau C-nya 3 berarti hanya 7. Kalau C-nya 4 berarti hanya adalah 9 dan seterusnya. Nah, untuk nama kita bisa tulisin seperti ini untuk nama cabang. Kalau C-nya 1, dia bentuknya akan seperti ini. Jadi CH3 ya, terus kemudian dia cabang. Misalkan kita punya gambar kayak seperti ini. Ini adalah rantai utama. Rantai utama itu adalah rantai karbon yang paling panjang yang dia itu mempunyai ciri. Jadi kalau misalkan kita tulisin kayak gini, maka kita bisa tulis ini sebagai rantai utama, dalam hal ini batangnya. Kalau misalkan kita mau tulis lengkap, berarti di sini ada CH3-nya, CH3, ini CH3, ini CH2 karena ini adalah CH karena dia garisnya sudah ada 3, ini CH2 karena garisnya ada 2, ini CH3. Jadi yang ini itu dinamakan sebagai rantai utama. Yang ini namanya adalah sebagai cabang. Nah, rantai utamanya itu kita harus pilih rantai karbon yang dia itu terpanjang. Nah, cabangnya ini, misalnya saya tuliskan di sini, cabang yang bentuknya 1 biji ini, namanya adalah, tadi kan namanya alkil kan ya, ini nama cabang, berarti nama yang dari ana ini tinggal diganti il, belakangnya tinggal dikasih akhiran il, ini namanya adalah metil, kan asalnya tadi kan metana kan, metana, ananya itu dicoret diganti il. Kalau kita punya 2, C-nya ada 2 kayak seperti ini, jadi maksudnya katakanlah kalau ini rantainya agak saya panjangin kayak gitu, ini CH2, ini CH3, jadi di sini kita punya C sama C yang kayak gitu. Nah, ini namanya adalah etil. Kalau kita tulisin lengkap, ini adalah CH3, ini CH2, maka ini namanya etil. Cabang yang dia tuh ada 2 biji. C-nya ada 2. Kalau yang C-nya ada 3, tadi kan kalau 3 namanya propana. Jadi ini namanya adalah propil. Kalau kita tulisin lengkap sama H-nya, di sini CH3, CH2, CH2, dan seterusnya. Nah, propil itu punya varian yang lain. Bentuknya kayak seperti ini, kayak huruf L. Nih. Jadi kalau misalkan kita tulis lengkap, ini CH3, ini CH, ini CH3.
Bedanya adalah ini tuh nanti, ini kan nyambung ke rantai utama. Saya singkat ya, RU, rantai utama. Nah, yang nyambung sama rantai utamanya itu CH ini. Tapi kalau yang propil tadi, ini tuh yang nyambung sama rantai utama itu yang CH2. Ini itu namanya adalah isopropil. Jadi kalau propil itu sendiri yang cabangnya ada 3, variannya ada 2, yaitu adalah propil sama isopropil. Sementara kalau butil itu ada 4. Jadi kalau misalkan kita gambar, yang pertama itu adalah C yang benar-benar lurus semuanya. Ini namanya adalah butil. Hanya lengkapi sendiri ya, bisa kan lengkapi sendiri. Terus kemudian bentuk yang berikutnya itu sama kayak seperti bentuk iso tadi, mirip kayak seperti ini. Ini adalah namanya itu isobutil. Terus kemudian bentuk yang ketiga adalah kayak gini. Namanya adalah sekunder butil atau kadang-kadang disingkat sekbutil. Bentuk yang keempat kayak seperti huruf T, ini namanya adalah tersier butil atau ters butil. Biasanya disingkat seperti itu. Ini adalah nama-nama cabang. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan jenisnya, apakah dia jenis atom karbon dalam ikatan, apakah dia itu karbon primer, sekunder, tersier, atau kuaterner, tergantung daripada dia terikat pada C berapa biji. Jadi kalau misalkan saya gambar agak lebih banyak, kalau misalkan kita gambar seperti ini, kalau kita lengkapin, di sini adalah CH3, di sini CH, di sini CH3, di sini CH, di sini CH2, dan seterusnya. C primer, ini nggak ada H-nya. Ini H3, ini H, ini H3, ini H3. C primer itu adalah C yang terikat pada satu C yang lain, kayak seperti ini. Ini adalah atom karbon primer. Ini primer, ini primer. Ini primer, ini primer. Jadi kalau yang ini kan terikat pada C yang ini kan terikat pada C yang ini. Jadi C primer adalah atom C yang terikat pada satu C yang lain. Ini adalah C primer, ini adalah C primer. C sekunder itu adalah C yang terikat pada dua C yang lain. Jadi maksudnya kayak seperti ini. Nih, saya kasih garis ini. Ini kan terikat pada C yang atas sama terikat pada C yang bawah. Itu sekunder. Ini saya tulis C sekunder. Yang ini itu adalah C tersier, C yang terikat pada 3 C yang lain. Jadi ini terikat pada ini, yang sebelah kiri sama yang bawah. Sementara C yang ini itu adalah C kuaterner, C yang terikat pada 4 C yang lain. Itu jenisnya. Pengertian daripada C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, sekarang apa manfaatnya daripada hidrokarbon? Jadi hidrokarbon ini adalah sumber yang paling penting daripada bumi. Jadi hidrokarbon ini dapat dari mana? Itu dapat dari minyak bumi, gas alam. Jadi minyak bumi kan ada 2, yang dia tuh terkumpul langsung dalam jumlah banyak. Biasanya kan dia ada di dalam tanah. Itu kan asalnya dari hewan atau tumbuhan yang dia mati dan dia tuh terjepit di antara batuan selama bukan puluhan tahun, beratus-ratus tahun atau mungkin berabad-abad sehingga dia itu namanya berarti minyak bumi, minyak yang ada di dalam perut bumi. Bisa juga dia yang berada di laut atau mungkin minyak bumi yang di Amerika itu kebanyakan terjepit di antara rongga-rongga batuan, jadi ngambilnya lebih susah lagi. Atau mungkin gas alam. Gas alam itu juga termasuk hidrokarbon. Jadi dia termasuk adalah salah satu sumber hidrokarbon. Penggunaan yang utama itu adalah sebagai sumber bahan bakar, kayak seperti metana. Jadi di sini kan kita punya metana. C sama dengan 1, CH4. Metana ini kita bisa peroleh dari minyak bumi yang kita olah. Minyak bumi itu kan diolah dengan cara destilasi bertingkat. Jadi dia dengan pengaturan suhu, kita bisa mendapatkan dia dalam bentuk cair, tinggal suhu berapa. Metana itu didapatkan di suhu rendah. Kalau semakin C-nya semakin besar, kayak seperti C7H16 yang namanya adalah heptana, itu biasanya suhunya dia lebih tinggi untuk mendapatkannya. Misalkan kalau metana suhunya katakanlah 10 derajat Celcius, nah heptana itu suhunya lebih tinggi, misalkan 50 atau 60. Tinggal lihat di buku teks ya, suhunya yang sesungguhnya berapa.
Jadi dia didapatkan dari penyulingan bertingkat minyak bumi. Metana kita juga bisa memperoleh eh, dari kotoran sapi yang dia itu dibusukkan dengan bantuan bakteri. Itu akan muncul metana. Atau mungkin gas-gas yang berasal dari gas-gas yang muncul di tempat pembuangan sampah. Jadi itu juga metana. Atau mungkin biogas yang biogas yang didapatkan dari kotoran hewan apapun, itu kan beberapa tempat dia kan mengolah daripada kotoran-kotoran itu dan tujuannya agar supaya dia gasnya bisa dimanfaatkan untuk memasak. Jadi eh, bisa ditunjukkan ke kalayak ramai agar ada manfaat daripada biogas itu. Gas-gas ini itu kalau misalkan kita taruhin di tempat tertentu, terus kemudian kita colokin dengan kompornya kita nyalain, nah gasnya itu bisa dipakai buat memasak. Kayak seperti gas biasa, gas LPG yang kita biasa kenal. Apakah LPG yang 3 kilo, apakah yang 5 kilo, ataukah yang 15 kilo, atau yang ukurannya lebih gede. Nah, kalau yang LPG itu jenis gasnya berbeda. Kalau untuk yang gas yang disalurkan melalui pipa oleh perusahaan tertentu, nah itu adalah metana. Kalau gas yang ditaruh di LPG itu kalau nggak salah adalah propana atau butana. Jadi gas yang fungsinya sama tetapi dari sumber berbeda. Satunya rumusnya CH4, yang satu rumusnya adalah C4H10 atau C3H8. Nanti saya bisa tunjukkan bentuk gasnya, bagaimana pengemasannya. Nah, jadi sumber utama adalah buat bahan bakar. Itu adalah manfaatnya. Jadi kayak seperti ini, gas metana. Ini dia kan ditaruh di satu tempat tertentu. Yang ini berarti simbol kimianya adalah CH4. Yang ini kan propana, berarti simbolnya adalah C3H8. Yang ini adalah butana, mungkin pernah lihat di pasaran, C4H10. Yang ini juga butana, C4H10. Dan ini bisa dipakai buat memasak. Tinggal kita butuhnya banyak atau sedikit. Ini beberapa contohnya. Butana sangat mudah dicairkan sehingga aman digunakan untuk pemantik rokok. Pemantik rokok berarti maksudnya ada sesuatu yang digeser, terus kemudian dia akan muncul percikan. Nah, percikannya itu butuh bahan bakarnya itu butana itu. Pentana dipakai pada suhu ruang, digunakan di industri sebagai pelarut wax atau gemuk. Jadi wax itu kan kayak seperti pelumas. Jadi pelumas yang dia bentuknya itu padat, yang dipakai buat melumasi sesuatu agar dia gampang untuk berputar atau bergerak. Jadi kalau kayak gitu kan kita kalau mau melarutin sama air kan nggak bisa, karena kan dia kan nggak berikatan sama air. Jadi pentana ini dipakai sebagai pelarut. Jadi waxnya itu kalau dicampur ini, maka waxnya akan bisa larut dalam bentuk cair. Mungkin ada kegunaan tertentu yang ingin dimanfaatkan. Heksana biasanya digunakan sebagai pelarut kimia dan termasuk dalam komposisi bensin. Jadi ini adalah buat bahan bakar. Selain itu dia bisa juga dipakai untuk bahan yang lain. Jadi kayak seperti bahan makanan. Bahan makanan yaitu adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat itu sebenarnya adalah hidrokarbon. Karbohidrat atau sakarida merupakan segolongan besar daripada senyawa organik yang tersusun karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan seterusnya, bisa baca sendiri. Terus kemudian ada juga peralatan rumah yang dia tuh dibikin daripada senyawa yang mengandung C sama H, yaitu kayak kursi seperti ini, terus kemudian lemari, sendok, piring, dan seterusnya. Dia dibikin dari hidrokarbon polipropilena, yaitu adalah senyawa yang berasal dari, ini sebenarnya orang awam itu ngomongnya plastik atau biji plastik. Jadi itu juga termasuk hidrokarbon. Jadi banyak sekali pemanfaatan plastik, apakah plastik dalam bentuk buat kantong plastik, ataukah plastik dalam bentuk meja atau kursi yang dia itu mempunyai kekuatan yang lebih gede daripada hanya sekedar kantong, atau mungkin karung-karung yang dipakai buat mengemas gula, atau mungkin dipakai buat mengemas tepung, atau mungkin plastik-plastik yang dipakai buat sampah yang mungkin diambil truk-truk sampah yang ukurannya lebih besar. Nah, itu juga termasuk bahan-bahan ini. Jadi maksudnya bahan-bahan yang diperoleh daripada pengolahan lebih lanjut dari senyawa hidrokarbon. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Oleh karena itu, karena pemanfaatannya untuk
kehidupan itu sangat besar, makanya hidrokarbon ini dipelajari lebih lanjut karena dia bisa dibikin varian produk yang sangat banyak. Nah, sekarang kita masuk ke tata nama senyawa alkana. Jadi kalau misalkan kita punya beberapa senyawa alkana tertentu, kita bisa membedakannya dengan cara melihat banyaknya ikatan kovalen. Kalau ikatannya kovalen tunggal semua, namanya senyawa alkana. Contohnya seperti ini. Saya bikin senyawa alkana tanpa hidrogennya, jadi maksudnya hidrogennya tinggal ditambah sendiri. Kalau misalkan saya punya seperti ini, atau mungkin saya punya seperti ini, atau mungkin saya punya seperti ini misalnya, atau mungkin saya punya seperti ini, di sini, di sini, atau mungkin saya punya senyawa seperti ini, dan seterusnya. Itu termasuk alkana. Alkena itu bedanya adalah dia ada rangkap duanya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang rangkap dua bisa seperti itu, atau mungkin kita bisa melihat dia seperti ini, atau kita bisa melihat dia seperti ini, itu termasuk alkena semua. Atau kita bisa lihat seperti ini, atau mungkin kita bisa melihat bentuk yang lebih panjang, seperti itu. Atau mungkin saya bisa kasih contoh seperti ini. Itu termasuk alkena. Atau mungkin saya punya bentuk yang seperti ini, dan seterusnya. Hanya tinggal dilengkapi ya, itu termasuk alkena. Alkuna, itu dia rangkap 3. Jadi kalau dia rangkap 3, kita bisa gambarkan dia seperti ini. Ini rangkap 3. Atau mungkin kita gambarkan dia seperti ini. Atau mungkin kita gambarkan dia seperti ini. Ini termasuk alkuna. Atau mungkin kita gambarkan dia seperti ini. Tuh. Atau mungkin kita gambarkan dia seperti ini. Atau bentuk lain, saya bisa gambarkan dia, katakanlah kayak seperti gini. Itu termasuk alkuna. Saya stop di 3 dulu ya. Alkana, alkena, alkuna. Alkana, kovalen tunggal, alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3. Nah, sekarang bagaimana cara mencari namanya? Nah, sekarang kalau kita mau mencari namanya, kita harus menentukan yang mana yang termasuk rantai utama dan mana termasuk cabang. Kalau kita mau menentukan rantai utama, berarti kita harus mencari C yang paling panjang, yang dia nggak boleh geraknya itu bolak-balik. Maksudnya gini, kalau misalkan ini, kita lihat ini sebagai rantai utama semuanya, iya, berarti dia nggak ada cabangnya. Ini juga termasuk sebagai rantai utama. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau berpikir yang ini rantai utamanya seperti ini, itu adalah salah. Kenapa gitu? Karena dia kurang panjang. Jadi kalau misalkan, jadi ini salah, kalau misalkan kita mau gambar lagi, kan soalnya kan seperti ini, kita bisa lebih panjang, karena kita bisa bikin rantai utama seperti itu. Dan dia nggak boleh bolak-balik. Maksudnya kalau katakanlah kita mau bikin rantai utama yang tadi itu, tadi kan soalnya seperti ini. Kalau kita mau bikin rantai utama kayak gini, nah itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan mau gampang, kayak seperti kita mau bikin katakanlah bentuk seperti ini, tapi dia cuma boleh gerak 1 kali. Jadi kalau misalkan dia hanya boleh gerak 1 kali, berarti kan kita gerakannya kan kayak gimana ya? Gini, 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 gitu, gitu, terus kemudian gitu. Nah, itu kan dia gerak 1 kali. Jadi kita nggak boleh kayak misalkan kayak gini, 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 terus kemudian ke sini, terus kemudian ke sini, terus kemudian ke sini lagi. Nggak boleh. Jadi kalau misalkan kita punya rantai utama seperti ini, gerakan yang seperti ini kan 1 kali kan, 1 arah kan. Tapi kalau misalkan kita geraknya kayak seperti ini, saya gerak ke sini, terus ke sini, terus ke bawah, terus ke atas lagi, baru ke kanan. Nah, itu kan berarti kan lintasan ini kan dilalui oleh 2 kali. Jadi nggak boleh rantai utamanya seperti itu. Rantai utamanya seperti ini benar. Rantai utamanya seperti ini nggak benar. Jadi kita harus pilih dulu rantai utamanya yang mana. Yang ini rantai utamanya kalau misalkan ada yang mau lurus boleh.
maksudnya lurus seperti ini, atau mungkin ada yang seperti ini juga boleh, nggak masalah. Itu namanya akan sama. Kalau ada orang yang mau milih seperti ini juga masalah. Mau seperti itu atau dia mau lurus kayak gitu sama aja. Nah, kalau misalkan rantai utamanya itu misalnya saya bikin contoh, katakanlah seperti ini. Ini ada contoh gini. Soalnya saya bikin dua ya, 1, 2, 3, 4, 5, gini, dan gini. Nah, kalau misalkan ada orang yang milih rantai utamanya seperti itu, sama ada orang yang milih rantai utamanya seperti ini, kan sama-sama 5 kan, rantai utamanya ada 5. Jadi kita harus pilih rantai utama yang punya C-nya terbanyak. Nah, yang ini C-nya ada 5, yang ini juga C-nya ada 5. Nah, sekarang kalau sama-sama C-nya ada 5, bagaimana caranya kita memilih? Kita harus memilih yang dia itu cabangnya terbanyak. Di sini cabangnya cuma ada 1. Dan ini namanya adalah isopropil. Kalau misalkan mau lihat tentang cabang di sini ya. Nah, cabangnya kan seperti ini kan, isopropil kan. Kalau yang lurus saja namanya propil. Kalau dia yang 2 namanya etil. Kalau dia yang 1 namanya metil. Jadi untuk soal yang ini tuh namanya adalah isopropil. Kalau yang ini itu namanya adalah etil. Kalau yang ini namanya adalah metil. Jadi untuk yang ini itu C-nya ada 2. Cabangnya ada 2. Kalau yang ini cabangnya cuma ada 1. Jadi kalau misalkan C-nya sama-sama panjang, sama-sama 5, kita harus mencari rantai utama yang punya cabang terbanyak. Jadi yang ini tuh salah. Yang benar itu yang ini. Oke, udah jelas? Nah, sekarang setelah kita tentuin rantai utama dan cabang, kita harus tentuin nomor. Cara penentuan nomornya, di sini kalau dia nggak ada cabang ya berarti kita tinggal kasih nama. C-nya di sini tuh ada, nanti kalau di sekolah nggak boleh kayak gini ya, jadi dia harus ditulisin lengkap ya, ini ada CH3, CH2, ini CH2, ini CH3. Saya nggak tulis supaya dia tuh agak bisa lebih cepat. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat C-nya ada 4 seperti ini ya, tinggal lihat di tabel yang tadi. C-nya 4 berarti namanya kan adalah butana, itu adalah rantai utama. Jadi kalau rantai utama namanya alkana, alkena, atau alkuna, sementara kalau cabang namanya adalah alkil. Jadi di sini kalau misalkan kita tulisin namanya itu adalah butana. Karena dia nggak ada cabang sama sekali, kadang-kadang ada guru yang ngomong tulisannya itu adalah N butana. N itu singkatan daripada normal butana. Untuk yang ini namanya adalah propana, atau kita bisa tulis N propana, normal propana. Nah, sementara kalau misalkan kita, yang ini kan salah kan, yang ini udah salah. Nah, sekarang yang ini adalah benar. Nah, kalau kita mau menentukan nama dan dia ada cabangnya, kita harus tulis nomor dulu. Nomor itu dimulai dari cabang terdekat. Jadi kalau misalkan kita mau nulisin nomor kan kita punya 2 pilihan, yaitu adalah pilihan yang pertama, saya tulisin nomor dari sebelah kiri atas, nomor 1, 2, 3, 4, atau kemungkinannya nomor satunya dari sebelah kanan. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita mau mulai nomornya itu dari sebelah kiri atas, cabangnya itu kan terletak di nomor 3 kan. Ini nomor 3 kan. Nih. Dan itu nggak boleh. Karena kalau misalkan kita ngambil nomornya itu dari sebelah kanan, misal saya kasih warna yang berbeda aja ya. Yang dari sebelah kanan kan pakai warna hitam. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang pakai warna hitam, itu kan cabangnya terletak di nomor 2 kan. Sementara kalau yang nomor biru kan cabangnya terletak di nomor 3 kan. Jadi penomoran yang benar adalah penomoran yang akan memberikan nomor cabangnya itu terkecil. Berarti yang benar yang hitam. Nah, sekarang cabangnya yang kalau C-nya 1 ini namanya apa? Namanya adalah metil. Jadi kalau misalkan kita mau kasih nama, cara ngasih namanya adalah kita sebutin cabangnya dan nomornya. Metilnya itu terikat pada nomor 2. Berarti kita tinggal tulis 2 strip garis hubung metil. Terus kemudian rantai utamanya ditulisin. Jadi cabang dulu baru rantai utama. Rantai utamanya kan C-nya ada 4, berarti namanya butana. Butananya itu langsung disambung di metilnya itu. Jadi nggak ada spasinya. 2 metil butana. Nah, sekarang kita coba lagi. Yang ini, yang berikutnya. Kita coba yang kotak dulu ya. Terus kemudian nanti saya coba kalau misalkan dia tuh garisnya yang lurus. Sama nggak namanya? Nah, sekarang ini bagaimana? Kalau misalkan kita mulai dari nomor satunya dari sini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4,
berarti kan ada cabangnya di nomor 2 dan 3. Nah, sementara kalau misalkan kita menggunakan nomor dari yang sebelah kanan, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, cabangnya kan sama-sama terletak di nomor 2 dan 3. Berarti dua-duanya benar dong? Enggak juga. Karena kalau kita lihat di sini tuh ini kan namanya metil, ini kan namanya metil, ini kan namanya juga metil. Nah, kalau kita pakai nomor yang warna hitam, metilnya yang nomor 2 itu kan ada 2. Sementara metil berikutnya kan nomor 3. Nah, sedangkan kalau kita pakai warna yang ungu, yang di nomor 2 kan metilnya cuma 1. Jadi, kita nggak boleh pakai yang warna ungu, kita harus pakai yang warna hitam. Jadi, di sini penomoran yang pakai warna ungu itu salah. Namanya seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita mau tulis, cabangnya kan ada di nomor 2. Seharusnya seperti ini. Kalau misalkan kita tulis ya, 2 metil, metil yang terikat pada nomor 2, terus kemudian ada 2 metil lagi, ini ada stripnya ya, ada 2 metil lagi, metil yang terikat pada nomor 2, terus kemudian ada 3 metil, terus kemudian ada rantai utamanya, ada 4, berarti namanya adalah butana. Tapi kalau misalkan dia tuh metilnya itu sama semua, kita harus kasih singkatan. Jadi kita sebutin jadi satu. Kalau metilnya ada 2, namanya dimetil. Kalau metilnya ada 3, namanya trimetil. Jadi di sini kita nggak boleh tulis kayak seperti ini, kita harus tulis 2,2,3 strip trimetil. Terus kemudian kita tulisin rantai utamanya 4, berarti namanya adalah butana. Dan sekarang bagaimana kalau misalkan kita bikinnya dia tuh lurus? Soal yang ini saya taruh di belakangnya ya. Jadi saya ambil baru, tapi sekarang kita melihat dari yang lurus. Bentuknya seperti itu ya, saya gambar di belakangnya. Berarti gambarnya kayak seperti ini. Terus kemudian ada di sini sama di bawah, di sini dan di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kayak seperti ini? Nah, kalau kayak seperti ini berarti kan nomornya sama dari sebelah kiri. Kalau tadi kan kiri atas. Jadi di sini kalau misalkan kita tulis berarti 2,2,3 strip trimetil. Rantai utamanya 4, berarti namanya adalah butana. Sama kayak ini ya. Jadi kita ambil agak kayak huruf L, namanya akan sama. 2,2,3 trimetil butana, 2,2,3 trimetil butana. Jadi sama aja. Bagaimana untuk yang soal ini? Soal ini berarti kita nomornya itu sama ya. Kita ambil dari bawah, cabangnya terletak di nomor 3, kita ambil dari sebelah kanan, cabangnya juga di nomor 3, jadi sama aja, mau ambil dari bawah boleh, mau ambil dari kanan boleh, kanan atas. Terus kemudian kita sebutin, yang ini C-nya ada 1, berarti namanya adalah metil, di sini kan C-nya ada 2, namanya ini adalah etil. Nah sekarang kita lihat abjadnya, metil itu dimulai dengan huruf M, etil itu dimulai dengan huruf E, jadi karena secara abjad itu huruf E lebih duluan daripada huruf M, kita harus tulisin dia dulu, jadi cara nulisnya adalah etil yang terikat pada nomor 3, berarti 3 etil, terus kemudian ada strip lagi, 3 metil, terus kemudian rantai utamanya C-nya ada 5, berarti namanya adalah pentana. Namanya seperti itu. Sekarang contoh lagi, yang ini. Nomor dimulai dari mana? Kalau dimulai dari sebelah kiri atas, berarti cabang terdekat nomor 3. Kalau dimulai dari sebelah kanan bawah, cabang terdekat nomor 2. Berarti kita harus mulai dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian ngasih nama, etilnya harus duluan. Berarti kita harus tulis 3 etil. Terus kemudian 2 metil, ada stripnya. Terus kemudian rantai utamanya 5. Namanya adalah pentana. Nah sekarang yang ini bagaimana? Kalau kita bikin rantai utamanya seperti ini, kurang. Karena dikurang panjang. Karena dia bisa kayak gini. Ini, terus kemudian baru ke bawah. Ada yang lebih panjang nggak? Bagaimana kalau misalkan kita bikin kayak gini? Ini ke sini. Sama atau beda? Sama aja. Jadi nggak usah. Salah satu aja. Yang itu. Nah, sekarang nomornya dari mana? Kalau kita mulai dari kiri atas, cabang terdekat kan ini. Berarti cabang terdekat nomor 3. Kalau kita mulai dari sebelah kanan bawah, cabang terdekat nomor berapa? Nomor 3 juga. Tapi yang nomor 3-nya yang satunya adalah etil, yang satunya adalah metil. Berarti nomor 3-nya itu, nomor satunya itu harus dimulai dari sebelah kiri. Kayak seperti itu. Terus kemudian kita tinggal kasih nama. 3 etil, 4
metil, rantai utamanya ada 6, berarti namanya adalah heksana. Oke. Itu adalah tata nama untuk alkana. Ini ada tulisan apa ini? Alkana. Oh, ini salah tempat ya. Tata nama cabang yang di tadi ya, yang metil, etil, dan seterusnya. Jadi ini saya pakai buat contoh. Terus kemudian untuk yang alkena dulu, rangkap 2. Kalau kita mau ngasih nama untuk yang alkena, jadi cara ngasih namanya itu tinggal dari yang ana diganti sama ena untuk rantai utama aja. Ana diganti sama ena. Jadi kalau misalkan kita mau ngasih nama, kita harus nyari rantai utama yang dia tuh terpanjang tetapi dia mengandung daripada ikatan rangkap. Jadi rantai utamanya itu. Ini rantai utama. Nah, sekarang ini harus ikut sebagai rantai utama. Dari bawah boleh, dari kiri boleh. Ini berarti ini rantai utama. Yang ini kita mau rantai utama ke sini kurang panjang, berarti kita harus rantai utamanya ke situ. Pokoknya dia ada ikatan rangkapnya. Kalau kita punya kayak seperti ini, berarti kita harus bikin rantai utama ini. Kita mau ke bawah boleh, ke atas boleh, lurus boleh. Mau ke bawah gini boleh. Kalau yang ini pada saat di sini kan dia bercabang. Kalau kita bikin kayak gini, C-nya kan ada 4. Ya bukan? C-nya ada 4. Terus kemudian kalau saya gambar yang lain, gambar dulu ya sebentar. Gambarnya seperti ini. Gitu. Kalau kita bikin kayak gini kan C-nya ada 4 juga. Nah, sekarang kita lihat cabang. Di sini cabangnya ada berapa? Cabangnya ada 1. Ini namanya adalah tersier butil. Sementara kalau untuk yang C-nya 4 yang satunya, cabangnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti yang ini tuh salah rantai utamanya. Karena cabangnya cuma 1. Kalau dia C-nya sama-sama banyak, maka kita harus pilih rantai utama yang memberikan cabang terbanyak. Oke, terus kemudian kita kasih nama. Cara ngasih namanya adalah kita tentuin nomor. Nomornya itu bukan dari cabang terdekat, tetapi dia harus dari ikatan rangkap terdekat. Kalau kita bikin nomor dari sebelah kiri, 1, 2, 3, dan seterusnya kayak gitu, berarti ikatan rangkapnya di antara nomor 1 dan 2, dan itu dinamakan sebagai nomor 1. Kalau kita mulai dari sebelah kanan, ikatan rangkapnya berarti kan di antara nomor 2 dan 3, dan itu dinamakan sebagai nomor 2. Jadi kita ngambil angka yang kecil, dan itu nggak benar. Jadi ikatan rangkapnya itu harus ditaruh di nomor yang kecil. Jadi nomornya itu dari sebelah kiri untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, berarti ambil dari mana? Dari kiri, ikatan rangkap terdekat nomor 2. Karena dia kan di antara nomor 2 dan nomor 3. Kalau kita mulai dari sebelah kanan, dari sebelah sini, ikatan rangkap juga antara nomor 2 sama 3. Jadi sama aja. Kita mau ambil dari sebelah kiri boleh, kita mau ambil dari sebelah kanan boleh. Untuk soal nomor 3, coba bagaimana? Kalau kita ambil dari kiri bawah, yang kotakan itu, dari sini, ikatan rangkap nomor 2. Kalau kita ambil dari sebelah kanan atas, ikatan rangkap nomor 2. Berarti sama dong. Nah, kalau misalkan dia itu sama, kita menentukan nomornya itu baru dari cabang terdekat. Jadi nomor satunya itu bukan dari sebelah kanan, karena dia cabangnya nomor 3. Kita harus ngambilnya dari kiri bawah, karena dia ada muncul cabang di nomor 2. Jadi nomornya kayak seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana dengan yang soal nomor 4? Soal nomor 4, kalau kita nomor dari ikatan rangkap, dari sebelah kiri ikatan rangkap nomor 2, dari sebelah kanan ikatan rangkap nomor 2, berarti sama. Kita nggak nyari nomornya berdasarkan ikatan rangkap. Nah, sekarang kita lihat cabang. Kalau kita nomor satunya dari sebelah kiri, berarti cabangnya nomor 3. Kalau kita dari sebelah kanan, cabangnya berarti nomor 2, berarti nomor satunya dari sebelah sini. Dari sebelah kanan. Bagaimana dengan nomor 5? Nomor satunya dari mana? Ya coba dilihat dulu. Kalau misalnya kita ambil dari kiri atas, nomor 1, ikatan rangkapnya di nomor 3. Kalau kita ngambil dari kanan bawah, maksudnya di sini, maka ikatan rangkapnya nomor 3. Sama. Nah, sekarang dari cabang. Cabangnya itu kan dua-duanya metil. Ini metil, ini juga metil. Kalau kita ngambil dari kiri atas, cabang terdekat nomor 3. Kalau kita ngambil dari kanan bawah, cabang terdekat nomor 3 juga. Jadi sama aja. Mau nomor satunya dari kanan bawah atau mau dari kiri atas sama aja. Ini nomor 6.
sekarang coba lagi. Ini misalnya. Jadi dari mana? Dari ikatan rangkap dulu. Kalau dia dari kiri, ikatan rangkap nomor 1. Kalau dia dari kanan bawah, ikatan rangkap nomor 3. Berarti harusnya dari kiri. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang soal berikutnya. Yang bawah, kanan bawah. Coba ikatan rangkap. Dari sebelah kiri, ikatan rangkap nomor 1. Dari sebelah kanan, ikatan rangkap nomor 3. Berarti nomornya 1 dari sebelah kiri. Ini nomor 1. Oke. Nah, sekarang ngasih namanya. Kalau kita mau ngasih nama, berarti kita harus nomor sebenarnya cabang dulu, terus kemudian baru rantai utama. Karena di nomor 1 ini dia nggak ada cabang, berarti kita tinggal langsung sebutin nomor daripada ikatan rangkap. Nomor ikatan rangkapnya itu nomor 1, rantai utamanya ada 3. Tadi kan kalau rantai utamanya 3 namanya propana kan. Nah, ini ikatan rangkap 2, berarti namanya propena. Jadi kita tinggal tulis 2 propena. Terus kemudian nomor 2. Rantai utamanya ada 4, nggak ada cabang. Berarti namanya adalah butena. Nomornya, nomor ikatan rangkapnya nomor 2. Berarti namanya adalah 2 butena. Ya, terus kemudian nomor 3. Nomornya udah. Terus kemudian cabangnya, karena di sini ada cabang, berarti kita tulis. Cabangnya adalah metil. Ini kan metil, C-nya cuma 1. Berarti kita tinggal tulis 2 strip metil, terus kemudian strip lagi, ikatan rangkapnya nomor 2, rantai utamanya 4, butena. Nomor 4, cabang dulu, berarti metil. Metil yang terikat pada nomor 2, berarti namanya 2 metil. Rantai utama, butena, nomor 2, berarti kita tinggal tulis 2 butena. Jadi sama sebenarnya nomor 4 dan nomor 3. Terus dia nomor 5. Cabangnya ada siapa aja? Metil ada di nomor 3 dan nomor 4. Berarti kita tinggal tulis metilnya gabung ya. 3,4 di metil karena metilnya ada 2. Terus kemudian rantai utamanya tapi didahului oleh nomor ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya di nomor 3, rantai utamanya 6. Namanya heksena. Kemudian nomor tadi udah sampai nomor 5. Sekarang nomor 6. Jadi kalau misalkan kita tulis cabang dulu. Cabangnya ada 1, 2, 3. Semuanya metil. Berarti kita tinggal tulis 2,3,3 strip 3 metil. Strip lagi. Rantai ikatan rangkap nomor 1. Rantai utama 4. Namanya adalah butena. Ya. Terus kemudian soal nomor 7. Cabang ada etil sama metil. Etil kan secara abjad dia duluan. Berarti kita tulis duluan 2 etil. Ada stripnya 2 strip etil. Strip. Metilnya ada 2. Berarti 3,3 di metil. Strip lagi. Rantai utamanya butena nomor 1. 1 butena. Oke, jelas? Jadi caranya hampir sama kayak seperti alkana. Kita tentuin dulu rantai utama. Setelah kita tentuin rantai utama dari C yang terpanjang, kita harus tentuin nomor. Setelah kita tentuin nomor, kita tulis nama. Caranya nulis nama, tulis cabang dulu beserta nomornya, baru rantai utamanya. Dan dalam hal ini, baru ikatan rangkapnya. Nomor ikatan rangkap. Alkuna cara ngasih nama juga hampir sama dengan alkena. Tapi belakangnya diganti una. Jadi kita harus nyari rantai utama yang mempunyai ikatan rangkap. Ini sebagai rantai utama semua. Nah ini juga sebagai rantai utama semua karena kalau kita stop di sini kurang panjang. Jadi dia kan bisa ke situ. Ini sebagai rantai utama. Cabangnya ada di metil. Ini sebagai rantai utama. Mau lurus boleh, mau bengkok kayak gitu boleh. Sama aja. Ini rantai utamanya itu. Ini kalau kita tulisin rantai utama harus mengandung ini. Nggak bisa ini doang. Jadi rantai utamanya seperti ini. Itu rantai utama. Nomor dimulai dari ikatan rangkap terdekat. Berarti di sini nomor satunya dari sini. Kalau yang soal nomor 1. Kalau yang soal nomor 2 dari mana? Dari kiri atau dari kanan atas? Jawabannya adalah dari kiri.
Berarti ini nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang nomor 3 bagaimana? Dari kiri atau dari kanan? Dari kiri, karena kan dia kan ikatan rangkapnya di nomor 1. Sementara kalau dari kanan ikatan rangkapnya kan nomor 3. Yang nomor 4 bagaimana? Ya sama, dari kiri. Yang nomor 6, dari kiri dia nomor 2, dari kanan dia nomor 3, berarti dari kiri. Ini kebetulan contohnya dari kiri ya. Kalau misalkan ya memang dari kanan ya nggak apa-apa. Nah sekarang ini nomornya dari mana? Dari kiri bawah atau dari kanan atas? Ya jelas dari bawah. Karena kan ikatan rangkapnya nomor 2 kalau dia dari bawah. Sementara kalau dia dari sebelah kanan atas, ikatan rangkapnya nomor 5. Jadi nggak boleh. Oke? Terus kemudian nama. Cara ngasih nama hampir sama dengan alkena. Berarti kita tulisin nomor daripada ikatan rangkap. Terus kemudian rantai utama. Itu kalau dia nggak ada cabang. Kalau ada cabang ya berarti cabangnya dulu. Jadi ini cara ngasih nama gimana? Namanya adalah 1, C-nya ada 3, berarti propana. Kita tinggal tulis propuna. Tergantung dari apa yang sudah diajarin di sekolah ya. Kalau misalkan dia ada garisnya, ikut guru di sekolah ada garisnya. 1 propuna. Kalau guru di sekolah ngajarin nggak ada garis, ya ikut nggak ada garis. Oke. Terus kemudian yang berikutnya, rantai utamanya 5, berarti kita tinggal tulis nomor daripada ikatan rangkap. C-nya ada 5, berarti namanya adalah pentuna. Terus kemudian nomor 3, kita harus sebutin cabang dulu. Cabangnya ada 2, metil sama metil. Berarti kita tinggal tulis 3,3 strip di metil. Strip nomor ikatan rangkap nomor 1, rantai utama 4, butuna. Soalnya kadang-kadang ada guru yang nulis kayak gini. 3,3 di metil, strip 1 butuna. Jadi kalau memang ada stripnya, ikut ada stripnya. Terus kemudian nomor 4. Ini soal nomor 5. Cabang dulu, berarti dia ada metil, ada 3 biji. Berarti kita bisa tulis 3,3,3. Metilnya ada 3, namanya berarti ini ada stripnya trimetil. Strip lagi, 1, rantai utamanya 5. Pentuna. Terus kemudian soal nomor 5, cabangnya cuma ada 1, enak. Berarti kita tinggal tulis 4 metil, 2 pentuna. Jadi nggak terlalu susah sebenarnya. Ini ada cabangnya ada 3, ini adalah etil. Terus kemudian di sini metil, nggak boleh digabung jadi satu jadi propil loh ya, nggak sama. Jadi kita tinggal tulis 4 etil. Terus kemudian nomor 4, 5,5 trimetil. Ikatan rangkap nomor 1, rantai utama ada 6. Heksuna. Oke. Itu adalah alkana, alkena, dan alduna. Saya mau tambahkan satu materi lagi, yaitu tentang tata nama halo alkana. Saya mau masukin halo alkana. Halo ini dari kata-kata halogen. Jadi maksudnya alkana yang dia mempunyai cabang halogen. Kalau kita mau ngasih nama tata nama halo alkana, itu ada 2, yaitu adalah tata nama IUPAC. IUPAC itu adalah lembaga internasional di bidang kimia. I-nya itu internasional, U-nya itu union, P itu pure, A itu applied, C itu chemistry. Jadi lembaga internasional yang ngurusi kimia dasar dan kimia terapan. International Union Pure and Applied Chemistry. Terus kemudian tata nama yang satunya adalah tata nama lazim, tata nama trivial. Jadi kalau kita tulisin dalam bentuk simbol, tata nama halo alkana itu disimbolkan RX. Di mana X-nya ini adalah senyawa halogen tadi. Jadi kalau tata nama IUPAC, dia ngasih namanya itu sebagai halo alkana. Ini sebagai halonya, yang R-nya ini sebagai alkananya. Tapi kalau dia tata nama trivial, maka yang ini itu sebagai dikasih nama itu sebagai alkil, yang ini itu sebagai halidanya. Jadi tinggal tergantung halogennya apa. Kalau dia sebagai Cl, senyawanya itu Cl, Br sama I. Kalau dia sebagai halo, berarti ini namanya tinggal diganti O, ada belakangnya O. Kloro, bromo, sama iodo. Tapi kalau dia sebagai halida, misalkan kita punya Cl, Br, sama I, maka sebagai halida namanya Cl itu adalah klorida, Br itu sebagai bromida, I itu sebagai yodida. Jadi cara ngasih namanya kayak gini. Saya kasih contoh yang ini, misalkan BR sama agak lebih panjang dikit mungkin kayak gini. Di sini kita punya
misalnya. Atau mungkin lebih panjangan dikit, saya punya kayak gini, agak lebih panjang. Klorin, di sini ada C, di sini ada C. Atau ini agak lebih panjang gitu kali. Kita mungkin punya bentuk seperti ini, I. Nah, saya kasih warna ini juga untuk yang haloalkana, sementara yang nanti mungkin saya pakai warna merah. Jadi kalau dia sebagai haloalkana, maka ini sebagai rantai utama. Ini sebagai rantai utama. Jadi halogennya itu nggak ikut sebagai rantai utama dan dia sebagai cabang. Kalau kita punya gambar seperti ini sebagai cabang, tapi ini harus ikut sebagai rantai utama, karena kan klorinnya harus terikat langsung ke rantai utama. Kita mau bikin lurus boleh, kita mau bikin agak ke bawah boleh, sama aja. Yang ini berarti kita bisa bikin rantai utamanya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau ngasih nama sebagai haloalkana, berarti kita harus tentuin nomor. Nomornya itu dimulai dari halogen terdekat. Jadi kalau misalkan kita punya kayak gini, nomornya 1 itu dari sebelah kanan, karena dengan demikian bromonya itu terletak di nomor 1. Kalau yang untuk soal nomor 2 ini, kita mau taruh nomor 1-nya di kiri atas ataupun di kanan bawah sama aja. Jadi kita mau taruh dari sini boleh, atau dari kiri atas boleh. Yang ini, kita nggak bisa taruh nomor 1-nya dari sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau dia nomor 1-nya di sebelah kanan, maka klorinnya itu terletak di nomor 4. Sementara kalau nomor 1-nya dari sebelah kiri, klorinnya nomor 2. Jadi dia harus dari sebelah kiri, nomor 1-nya. Yang ini, kita mau taruh nomor 1 di bawah boleh, di atas boleh. Sama aja. 1, 2, 3. Nah, sekarang cara ngasih namanya gimana? Cara ngasih namanya adalah kita sebutin cabang, terus kemudian kita sebutin halo, terus kemudian baru kita tulisin rantai utamanya, yaitu adalah sebagai alkana. Yang pertama, karena di sini nggak ada cabangnya, berarti kita langsung sebutin halonya. Halonya dalam hal ini adalah bromo. Bromin, berarti namanya adalah bromo, kita tulisin nomor 1, karena bromonya terikat pada nomor 1, terus kemudian rantai utamanya C-nya ada 2, berarti namanya adalah etana. 1 bromo etana. Yang nomor 2, nomor iodonya ada di nomor 2, berarti kita tinggal tulis 2 iodo propana. Propananya nyambung sama iodo. Yang ini berarti kita harus sebutin cabangnya dulu. Cabangnya kan ada 2. Nomor 3 ada metil sama etil, berarti kita sebutin etil dulu. 3 etil. Ada stripnya, 3 strip etil, strip, 3 strip metil, terus kemudian kita sebutin halogennya yaitu adalah kloro, 2 kloro, rantai utamanya ada 5, berarti namanya adalah pentana. Itu yang nomor 3. Sekarang contoh nomor 4, sebutin cabang dulu, berarti namanya adalah 2 strip metil, terus kemudian iodo nomor 2 iodo, rantai utamanya 3, berarti namanya adalah propana. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu sebagai tata nama yang umum, lazim? Jadi kalau misalkan dia sebagai lazim, berarti semua yang dia ada C-nya berarti disebut sebagai satu kesatuan alkil. Dan dalam hal ini kita harus mengingat kembali untuk nama-nama cabang. Nama-nama cabang yang seperti mana tadi nama-nama cabang? Nama-nama cabang. Bukan ini. Ini nama-nama cabang. Metil, etil, propil, butil, isobutil, dan seterusnya. Karena dia harus dipandang sebagai satu kesatuan. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain yang ini, ngelihatnya kayak gini. Kita punya C, terus kemudian BR. Kita harus melihat ini sebagai satu kesatuan. Dan ini namanya adalah etil. Jadi kita tulisnya namanya adalah etil bromida. Ini kan halidanya. Bromin berarti namanya bromida. Nah, sekarang yang ini bagaimana? Ya, berarti kita harus melihat dia sebagai satu kesatuan cabang. Ini sebagai satu kesatuan. Dan cabang yang seperti ini namanya adalah... Mana tadi? Satu kesatuan cabang namanya adalah ini. Isopropil. Jadi kita tinggal tulis namanya adalah ini sama dengan isopropil.
I, berarti namanya pakai Y boleh, pakai I boleh. Isopropil iodida. Tapi nggak semuanya bisa ditulis dalam bentuk nama trivial tadi. Jadi kalau misalkan kita melihat ini kan putusnya di sini. Jadi kalau misalkan kita mau melihat cabang yang seperti ini kan dia nyambung di sini kan, nyambung di sini. Jadi kalau misalkan kita gambarkan seperti ini, nah cabang yang seperti ini itu nggak ada. Berarti nama trivial atau nama umumnya itu nggak ada. Nah sekarang kalau kayak gini gimana? Berarti kita harus nyari cabang yang dia tuh bentuknya kayak gini. Tadi ada kan? Cabang yang bentuknya kayak gitu kan, kayak seperti huruf T itu di sini. Nah ini kan tersier butil. Jadi kalau kita mau kasih nama, namanya ini adalah tersier butil. Jadi tinggal tulis tersier butil iodida. Jadi namanya agak berbeda. Itu semua adalah penjelasan untuk hidrokarbon. Dalam hal ini sebenarnya nanti di kelas 12 juga diajarin lagi, tetapi untuk senyawa-senyawa yang mengandung oksigen. Untuk kelas 11 atau kelas 10 hanya diajarin yang mengandung karbon sama hidrogen aja. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video pelajaran yang lain.